baby girl, longevity is a thing where you get with love, trust and good liberty. So listen me and just believe I make you stop from. Halo guys, ada pantun nih buat kalian. Main gundu main bola, jangan pakai curang mainnya. Kalau mau tahu Sulawesi Utara, pantengin sampai kelar acaranya. Yoi guys, hari ini kita bakal ngulik Sulawesi Utara. Mulai dari sejarah, kuliner, sampai tempat-tempat kece. Check it out guys. Nothing come free, you don't have to keep. Hatiku berkata ingin katakan cinta, namun aku. Hai. Lagi ngapain sih? Ini lagi buat teh. Oh, buat teh. Iya, Teh apa emangnya? teh Cina. Oh, teh Cina. Iya, Emang harus gitu ya bikinnya ya? ya emang gini. Apa aja sih itu? Ini ada poci, ada katope, sama ada gelas. Terbuat dari keramik. Keramik. Iya. Ntar ya. Guys, ngomongin soal keramik, nonton yuk episode kali ini. Salah satu liputannya ada tuh tentang keramik. Lihat ya, spesial buat kamu. Iya, kamu. Ajarin aku bikin teh dong. Bener. Iya, Tapi privat ya? privat. Yes. Privat berarti berdua kan? Mau dong. Ajarin ya, bener ya? Jadi salah pisah sama kamu. Bibirku makes me feel alive. Ada yang mau jajanan warisan dari zaman Portugis? Maksudnya panada guys. Bentuknya mirip pastel nih. Isinya pampis. Ini nih yang namanya pampis. Ikan cakalang yang dimasak dengan bumbu bawang merah, daun jeruk, kemangi, cabe, dan daun bawang. Masih ada lagi yang ngebedain panada dan pastel. Kulit panada terbuat dari tepung terigu. So, teksturnya lebih kenyal tuh. Biar pada makin tahu, langsung kita bikin aja yuk. Bikin adonan dari tepung terigu, gula, garam, mentega, telur, santan, dan ragi atau pengembang. Isi dengan cakalang. Kemudian goreng sampai garing ya guys. Tahu nggak sih guys, negara asalnya panada disebut empanada. Artinya makanan dari ikan dan lainnya yang dibungkus roti. Kalau dimakan, makin kelihatan bedanya ya guys. Gigitan pertama udah langsung berasa kulitnya yang kenyal. Makin dalam, lebih kerasa asin dan pedas dari si pampis. Hold me tight, read my lips, don't need a word to say. Masih di Sulawesi Utara nih guys. Di daerah Tomohon, ada sekolah dasar yang berumur lebih dari 135 tahun loh. SD Gemim 3 Tomohon ini dibangun sejak tahun 1881. Berarti sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda tuh. Awalnya, sekolah di Jalan Tondano Tomohon ini bernama Sekolah Nona. Di zaman Belanda, sekolah ini emang khusus untuk anak perempuan dari kalangan bangsawan Belanda. Kalau sekarang sih, udah dibuka buat umum. Mulai cewek, cowok, sampai dari berbagai kalangan. Oh iya, umurnya lebih dari seabad. Tapi bangunan utamanya masih kokoh. Ya iyalah, kayunya aja pakai kayu besi tuh guys. Yang beda, palingan seputar plafon. Udah beberapa kali renovasi. Terus ada tambahan gedung di halamannya. Sebenarnya guys, di Sulawesi Utara ada banyak banget peninggalan Belanda. Mulai dari bangunan sampai ke kebiasaan masyarakatnya. Bisa dipahami sih guys, Belanda lama banget ngejajah negara kita ya. Ada yang ingat berapa lama Belanda menjajah Indonesia? Tahu nggak sih Belanda berapa lama menjajah Indonesia? 3,5 abad. 3,5 abad berarti berapa lama tuh? 1 abad sih berapa tahun sih? 1 abad 100 tahun. 100 tahun. Kalau 3,5 berarti? 3,5 tahun. Kalau 3 abad setengah, berarti 3,5 tahun dong. Gini. Kan 3,5 abad. 1 abad berapa tahun? 1 abad 100 tahun. 3,5 berarti? 3.500. 1 abad berapa tahun? 1 abad 100 tahun. 100. Kalau 3,5 abad berarti?
350 abad. 350 tahun. 350 tahun. Ribet banget sih. Gemes gue. Berapa lama Indonesia dijajah sama Belanda? Tahu? Berapa lama? 3,5 abad. 3,5 abad berarti berapa tuh? 350 tahun. 350 tahun. Heeh. Belanda menjajah Indonesia. Yakin? Yakin. Yakin ya? Jadi Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 350 tahun. Adapun alasan ingin menguasai Indonesia, pertama alasan ekonomi, alasan politik, dan penguasaan wilayah. Soal peninggalan Jepang juga banyak di Indonesia ya. Di Manado ada banyak gua peninggalan Jepang, antara lain di Tikala Ares, Tanjung Batu, dan lainnya. Di antara sekian banyak gua, yang paling gampang ditemui gua Jepang Kawangkoan. Ada di pinggir jalan provinsi di antara Desa Kiawa dan Desa Kawangkoan. Ada 3 pintu goa yang terlihat jelas di pinggir jalan tuh guys. Diperkirakan goa ini udah ada sejak tahun 1943 guys. Sayangnya kondisi goa udah nggak terawat ya guys. Padahal sebenarnya kalau dimaksimalkan jadi tempat wisata bisa banget ya guys. Ini dia nih spot yang bakal kita tuju, Bukit Kasih. Jadi destinasi wajib kalau kalian jalan-jalan ke Sulawesi Utara. Jaraknya sekitar 55 km ke arah selatan dari pusat kota Manado. Kalau secara administratif, bukit yang melambangkan toleransi ini masuk dalam wilayah Desa Kanonang, Kabupaten Minahasa. Oh iya guys, Sulawesi Utara terkenal dengan semboyan Torang Samoa Basudara. Artinya kita semua bersaudara guys. Nah, semboyan itu pas banget dengan Bukit Kasih. Bukit yang dibangun pada tahun 2002 ini menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama ya guys. Di sekitar halaman parkir, kalian disambut tugu yang menjulang. Sekilas sih semacam tugu biasa, tapi kalau diamati bentuknya segi 5 guys. Masing-masing sisi mencerminkan agama yang ada di Indonesia, seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Sebenarnya sih masih kurang satu agama lagi ya guys. Agama Konghucu juga udah diresmikan menjadi salah satu agama yang dianut di Indonesia tuh. Tenang, di puncak bukit ada 6 tempat ibadah untuk semua pemeluk agama tuh. Letaknya berjejeran, mulai dari gereja Katolik, gereja Kristen, kuil Buddha, masjid, candi Hindu, sampai tempat ibadah penganut Konghucu yang baru aja dibangun ini guys. Untuk sampai ke sini, kalian harus menaiki Bukit Belerang. Ada 2.345 anak tangga guys. So, siapin tenaga ekstra dan niat kuat ya. Jangan sedih guys, bakal terbayar kok dengan sejuknya suasana dan hati. Apalagi kalau pemandangannya kece begini. Gak mau turun ya guys. Oh iya guys, masih ada lagi nih fakta seputar Bukit Kasih. Tempat ini diyakini sebagai tempat asli nenek moyang suku Minahasa loh, yaitu Toar dan Lumimut. 2 nama inilah yang diabadikan melalui pahatan pada tebing, biar nggak lupa tuh dengan asal-usul dan nenek moyang. For your info guys, pahatan ini dikerjakan langsung oleh pemahat Bali. Kalau lihat pahatan di tebing Bukit Kasih, jadi inget pahatan di Gunung Rushmore, Amerika ya guys. Gunung granit di dekat South Dakota ini memiliki pahatan 4 wajah Presiden Amerika Serikat, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, dan Abraham Lincoln. Ngomongin pahatan wajah di bukit atau tebing guys, jadi inget serial animasi Naruto? Ada salah satu gunung dengan pahatan wajah Hokage atau pemimpin desa. Oh iya guys, dari tadi ngomongin tebing tuh. By the way, ada yang tahu nggak nih beda tebing dengan jurang? Tahu nggak sih apa bedanya tebing dan jurang? Beda, kalau tebing dia bisa jadi tebing tinggi, kalau jurang dia nggak bisa jadi jurang tinggi. Itu Tebing tinggi itu Medan. di Iya. Padang ya? Medan. Oh di Medan. Medan. Bukan di Padang ya? Bukan. Oh bukan, yakin? 100%. Oh 100%. Karena orang Medan ya? Iya. Masih jomblo? Masih. Cocok, sama. Saya juga jomblo. Oh Tuhan, tolong aku, janganlah kau biarkan diriku jatuh cinta kepada. Tahu nggak sih apa bedanya jurang sama tebing?
Bedanya? Jurang jatuh, tebing di atas. Jurang jatuh. Terus tebing? Udah. Jurang jatuh. Tebing di atas lah. Tebing? Di atas. Tebing di atas. Kenapa sih lu gini-gini ngomong lu? Ya, beda jurang dan tebing memang berbeda, di mana jurang adalah daerah yang sangat sempit, yang diapit oleh 2 ketinggian atau lebih. Kalau lebih luas, sering disebut lembah. Tebing adalah batas sisi terjal pada jurang atau ngarai. Geser ke Bitung, Sulawesi Utara yuk. Ada pembuat souvenir dari resin nih. Bentuknya primata imut ini nih. Yaps, Tarsius. Guys, resin adalah bahan semi padat semacam getah yang dikeluarkan salah satu sel pada tumbuhan. Setelah membeku, teksturnya berubah sangat keras dan sedikit transparan. Resin biasa dipakai untuk bahan pernis, perekat, atau bahan-bahan lainnya. Istilah resin juga dipakai untuk bahan sintetis kayak gini nih. Sifatnya hampir sama dengan resin alami tadi guys. Bisa mengeras setelah beku, kemudian transparan. Oh iya guys, untuk membuat kerajinan seperti ini, resin ditambah talk dan katalis. Resin sebagai bahan perekat, dan talk bahan yang diikat. Kalau katalis, untuk mempercepat reaksi tuh. Duh, masih bingung guys. Gampangnya sih ini nih. Kalau pada bahan bangunan, resin seperti semen, dan talk jadi pasirnya. Kalau katalis, ibaratnya tambahan sinar matahari yang mempercepat pengerasan. Jelas ya guys? Nih, hasil adonan resin yang dimasukkan dalam cetakan silikon. Setelah mengeras, baru deh dihaluskan. Kalau udah, bisa diwarnai tuh. Banyak cat yang bisa dipakai ya guys. Paling pas sih pakai cat air. Soalnya gampang meresap. So, lebih kuat dan tahan lama. Kalau yang ini, kerajinan dari kayu ya guys. Gini nih cara bikinnya. Bikin pola dulu ya. Bisa juga mengikuti pola yang udah ada. Setelah itu, potong deh mengikuti pola. Lanjut mengeplas kayu biar mulus ya guys. Tinggal di finishing nih. Bisa dikasih warna solid atau warna transparan. Kalau kayunya berserat bagus, cukup pakai cat transparan gini ya guys. Udah kece kan? Gimana guys? Udah nentuin pilihan? Kalau aku sih udah pasti milih kamu aja. Kalau souvenir sih banyak guys. Pilih aja tuh pernak-pernik khas Sulawesi Utara lainnya. Ada peta Sulawesi, gantungan berbentuk ikan, dan yang lainnya. Kalau mau pesen sendiri juga bisa. Atur aja guys. Masih ada yang seru, lucu kayak kamu guys. Tunggu sesaat lagi. Ada yang pengen lewat dulu nih. Kalau nggak dibakar deh nggak bisa ngebentuk keramik. Oh gitu. Kalau nggak dibakar ngebentuknya apa? Bentuknya masih bahan baku.